Ibu Hugi, Anissa Hugianti. Nah, Ibu Hugai masih lajang yang mau daftar atau guru-guru lain yang menyimak di podcast ini boleh komen nanti di YouTube ya. Boleh masih. Hah? Iya, dia mimin IG-nya juga nih ya. Jadi boleh lah ya. Nah, Ibu Hugi. Atau saya sama siapa nih? Oh, Oke. Yuk kita minum. Yuk minum. Bohong ya. Jadi kalian pada ternyata ini nggak ada isinya, guys. Ini hanya pajangan doang. Ntar buka dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab dikit banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu rame kan. Jadi kayak ngelenong ya. Oke, ini kita bertemu dalam podcast yang iseng-iseng lah ya untuk sekarang gitu ya. Ini tema juga baru kita tentukan baru tadi nih. Kita mau nyoba-nyoba nih. Iya nih. Coba-coba apa ya? Coba-coba gimana sih public speaking kita? Ayo loh, satu-satu nih ya. Ini perkenalkan ya, saya dulu nih. Ini host yang sebenarnya ini fenomenal, tapi pada tahunnya ya, tahun-tahun 1945-an lah ya. Pas zaman-zaman banyak bom di mana-mana, saya udah nge-host lah ya gitu. Oke, terus di samping saya ini udah ada dua wanita cantik-cantik. Boleh yang satu cadarnya dibuka? Ini cadar masker ya? Oke. Yang satu ini ibu guru favorit favorit teman-teman semua gitu ya, favorit murid-murid SMK Darmawan. Terus juga kaprok perhotelan. Itu yang belum tahu ya, ini namanya Ibu Hugi, Anissa Hugianti. Nah, Ibu Hugai masih lajang yang mau daftar atau guru-guru lain yang menyimak di podcast ini boleh komen nanti di YouTube ya. Boleh masih. Hah? Iya, dia mimin IG-nya juga nih ya. Jadi boleh lah ya. Nah, ini Bu Hugi boleh say hi dulu ke kamera. Oke. Yang kedua itu di sebelahnya Bu Hugi ada murid yang cantik juga. Ya. Namanya Petris. Petris jurusan apa, Petris? Tata Boga. Nah, jurusan Tata Boga kelas 11. Kelas 11. Oke. Terus juga nanti yang di belakang-belakang layar itu juga banyak yang ganteng-ganteng ya. Banyak. Ganteng. Nggak perlu dikenalin karena nanti pansos dia. Oke. Oke. Nah, takut kesaing kita ya. Enak aja kita yang syuting, dia yang Iya. Enak aja. Oke. Ini kira-kira temanya apa nih buat sekarang yang seru nih di momen-momen yang kita kan alhamdulillah ya bisa menginjakan kaki di tahun 2021. Ini sekarang sudah tanggal berapa? Bu? Tanggal 8. Tanggal 8 udah 8 hari kita menginjakan kaki di 2021. Kira-kira temanya gimana kalau tentang apa ya? Resolusi gitu ya. Resolusi 2021 gitu. Tapi sebelumnya mungkin saya akan menanyakan dulu nih. Apa sih yang udah kalian lakukan di 2020 gitu? Nah, di 2020 itu dari awal gitu sampai di akhir itu apa sih yang udah kalian lakukan? Dari Petris dulu deh. Oke, dari aku dulu. Ya. Jadi tahun 2020 itu sebenarnya salah satu tahun terberat juga. Jadi kayak tapi untungnya ada beberapa keproduktifan yang aku lakuin sih. Jadi kayak ikutan Mojang Jajaka, terus aku Mojang Jajaka itu di 2020 ya? Iya, 2020. 2020 bulan Februari, Maret, April sekitar segituan. Oke. Terus ya sisanya kan langsung di lockdown tuh. Udah tuh perkaranya di rumah semua, apalah tidur. Kayak itu Mojang Jajaka berarti sebelum pandemi. Sebelum, dan bener-bener kayak berapa hari sebelum pandemi tiba-tiba di lockdown. Apa yang kamu dapatkan di Mojang Jajaka itu? Yang aku dapat dari Mojang Jajaka sih kayak lebih kayak attitude, terus dapat teman-teman baru juga, terus di situ juga ngelatih skill komunikasi aku sih, soalnya itu sering banget di interview gitu kan. Kalau kagok kan bisa aja kayak aku terbuang gitu, kayak
akhirnya gara-gara mulai terlatih dan nambah skill bahasa Inggris aku juga sih, soalnya sepanjang Mojang Jajaka aku di interview aku bahasa Inggris terus. Gitu. Terus prestasinya apa tuh di Mojang Jajaka? Puji Tuhan aku dapetnya Mojang Remaja Intelijensia Kabupaten Bogor 2020. Wow, mantap. Keep applause saudara-saudara semua. Keprok barudak. Guys. Oke, itu Petrus ya, itu di Mojang Jajaka. Setelah itu pandemi. Nah, selama pandemi apa nih yang kamu lakukan di 2020 itu? Wah, pandemi itu sebenarnya banyak mental breakdown-nya sih. Jadi kayak aku juga kayak sempet ke psikiater lah pas segala macam. Soalnya ngerasa kayak jadi banyak. Bentar, ke psikiater tuh karena apa? Udah mulai terganggu gitu mentalnya atau? Iya, aku rasa sih begitu gitu. Terus sebenarnya ada produktifnya kayak misalnya jualan, terus apalagi kayak jadi semua orang itu pas pada masa pandemi jadi kayak penjual semua gitu ya. Saya ngelihatnya juga begitu sih. Betul juga sih, apalagi makanan ya, banyak banget yang jual pempek makanan. Tuh kadang banyak juga itu yang jualan gitu. Promosi ya. Promosi. Oke. @beneran.pp _ ya Pak ya. Iya, jangan dikasih tahu itu, nanti makin banyak followersnya. Oke, lanjut. Oke, terus aku juga mulai cicil-cicil belajar buat SBMPTN meskipun meskipun kayak sempet terhalang-halang gitu. Intinya kayak ya berprogres di situ. Terus ya gitu sih. Aku juga bikin lagu. Tapi belum jadi. Nah, nanti semoga Februari bisa rilis gitu. Soalnya bulan ini bener-bener bulan baru bikin lagunya. Oke, mantap lah ya. Tapi tetap ya harus berkaryanya tetap walaupun masa pandemi. Terus juga tadi berkarya terus melanjutkan pendidikannya juga tetap gitu, nggak jadi alasan gitu ketika pandemi putus asa, yaudah deh gitu ya. Oke, itu dari Petrus ya. Bagaimana dengan Ibu Guru ya menjalani tahun 2020 awal? Jadi terbagi dua berarti ya, 2020 awal-awal sebelum pandemi dan ketika pandemi gitu. Termasuk pandemi hati kali ya. Apakah ada ya? Oh gitu ya. Salah satunya itu juga. Itu boleh juga sih diceritakan buat supaya kita tidak mengalami itu gitu ya. Pasti banyak pelajaran yang diambil kan. Kayaknya kalau masalah hati sih nggak usah terlalu digubris kali ya. Ya bolehlah dari 2021 awal. 2020 awal. 2020 awal sebenarnya kan udah masuk ke pandemi ya. Cuma belum kelihatan. Masih produktifnya itu karena ngurusin segala macam yang ada di sekolah, kayak ada UKK dan segala macamnya, terus mau menjelang UN juga, terus tiba-tiba ketika dengar ada pandemi, sebenarnya shock juga karena yang biasanya gerak terus selalu berangkat PP gitu ya, maksudnya PP dari Bojonggede ke Sentul, terus dari negara Bojong itu ya. Iya, negara Bojong yang nggak tahu deh orang-orang pada tahu apa enggak sebenarnya. Itu yang biasanya setiap hari berangkat terus tiba-tiba harus dirumahkan gitu. Kaget, maksudnya yang biasanya gerak, biasanya harus ngajar, ketemu sama murid-murid gitu, terus tiba-tiba harus di rumah dengan menggunakan HP aja gitu. Tapi ada sisi baiknya juga, jadi yang biasanya kita harus fokus ke sekolah, terus karena pandemi harus dirumahkan, akhirnya saya coba untuk usaha lagi nih, jualan juga ya. Jualan ya. Jualan. Saya jualan kue, saya jualan itu segala macam. Ya meskipun sebenarnya pemasukannya juga nggak terlalu banyak kayak sebelum pandemi, tapi alhamdulillahnya masih bisa produktif di situ gitu. Terus waktu pandemi ya itu sih tadi, jadi kayak lebih lebih banyak diemnya, tapi tetap otak nih jalan gitu. Gimana caranya hidup terus berjalan gitu lah ya. Kalau kita terus aja mikirin pandemi kan, pandemi kapan berlalu nggak tahu. Kita dimakan sama umur lah gitu ya. Sekarang aja gitu ya masih berjalan ya. Bentar lagi pandeminya mau birthday. Iya bener. Nah, itu tadi ya dari dua cerita. Tapi ini pengen dapet yang menurut kalian di tahun 2020 tuh yang paling diingat rasa sukanya tuh apa sih gitu. Entah itu cinta, entah itu kegiatan di sekolah, entah itu apapun kegiatan kalian. Sukanya dulu ya, yang paling diingat sukanya. Yang paling suka di tahun 2020 itu apa sih? Petris?
Kalau tahun 2020 itu sempet lah dagangan aku tuh laris manis, jadi kayak gak easy money banget sih, cuman aku menikmati tabungan aku untuk jangka panjang ya, meskipun sekarang udah mulai Oke, habis. lebih iniin lagi, didetailin lagi. Oh, Suka ya yang di 2020 yang menurut kalian tuh paling suka. oke. Dia nggak ada di tahun sebelumnya gitu, dan mungkin belum juga akan terjadi di tahun sekarang gitu. Oke, Itu apa tuh? Adanya di 2020 aja tuh. wah, Ada nggak tuh? kayaknya tahun Apanya, mikir 2020 tahun 2020 aku tuh sangat sangat menyedihkan sih sebenarnya kalau diceritain. Banyak sedihnya. Sedih ya. Oke. Yang sukanya Yang sukanya sih paling ya itu aja paling yang Mojang tadi kali ya. iya Mojang, terus dari di rumah tuh jadi banyak merenung gitu, banyak pelajaran yang bisa aku ambil, jadi kayak mendukung diri sendiri, jadi makin sayang sama diri sendiri, terus banyak ilmu-ilmu yang aku dapat juga gitu sih. Oke. Kalau Bugi nih? Sebenarnya nggak jauh sama Patrice tadi. Bingung juga kalau misalkan ditanya apa ya kira-kira yang paling disuka di 2020 tapi belum tentu ada di tahun ini nantinya. Karena cukup rumit sebenarnya 2020 ini. Rumit banget. Jadi Oke. nggak jelas deh. Itu yang suka ya. Sekarang kebalikannya nih. Oh, alah. Banyak. Yang menurut Patrice dan Bugi paling menyedihkan di 2020 Ya ampun. dan itu belum pernah terjadi di 2019 dan Oh, mungkin oke. mudah-mudahan tidak terjadi lagi di 2021. Nah, itu apa tuh? Kalau aku sih nggak ada masalah apa gimana ya, masalah yang terlalu gimana. Cuman aku ngerasa sejak aku di rumah tuh ya tanda kutipnya mental aku terganggu sampai aku mesti datang ke psikiater dan apa segala macem gitu-gitu, dan datang ke psikiaternya juga jauh ke Kelapa Gading. Soalnya aku bisa pakai kartu BPJS cuma di situ. Oke. Jauh juga ya. Iya. Ya gitu sih, itu bener-bener di tahun-tahun lalu, ini bener-bener tahun 2020 pertama kalinya aku ke psikiater sampai segitunya, saking Oke. pusingnya gitu sih. Itu yang paling Mudah-mudahan menyedihkan. tidak terjadi di 2021 ya. Amin. Oke. Bugi, ini dengerin tuh orang-orang di belakang layar udah penasaran. Iya, sama Jatuhnya Bugi. ke mental juga Oh, sebenarnya ya. mental. Apa tuh Bugi? Ada satu kejadian yang Oke. apa ya? Sebelumnya memang belum pernah dirasakan Oke. dan mudah-mudahan tahun ini nggak dirasakan. Nggak dirasakan. Ya bisa lebih bahagia. Soal gitu ya. karir, Nggak juga sih sebenarnya. soal masa depan lah ya. Mungkin masa depan. Oke. Iya, masa depan. Kalian menangkap tidak? Oke. Coba silakan diterawang sendiri aja ya, oke. Diterawang sendiri aja. Nah, tadi udah suka, dukanya udah, tapi sebelum kita ke berikutnya coba kita tos dulu ya, oke. Boleh. Boleh ya. Saya tosnya sama siapa nih? Oh, Oke. Pak. Yuk kita minum. Yuk minum. Bohong ya. Jadi kalian pada ternyata ini nggak ada isinya, guys. Pura-pura. Ini hanya pajangan doang. Ini adalah kekurangan kita ya. Nanti coba ya. Tim lebih yang beneran dong Gak mampu dikasih. beli air. Astagfirullahaladzim. Tapi Oke. setidaknya ada ini bagus lah Ini ya. kita podcastnya emang terang-terangan aja ya. Sekarang tuh ya astagfirullahaladzim ya. Oke, itu tadi cuman ini aja intermezzo aja supaya nggak tegang tadi ya. Nah, kita lanjutin nih. Tadi kita ngomongin 2020. Sekarang kita ngomongin di tahun baru ini, di tahun 2021 ini kira-kira harapan, resolusi kan gitu ya. Perubahan, resolusi itu apa sih? Perubahan gitu lah ya. Perubahan apa sih yang mau kita ubah di tahun Target gitu. iya, semacam target di tahun 2021 ini gitu, di tahun 2021 ini supaya kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira dari Patrice deh, Patrice apa sih yang kamu harapkan di tahun 2021 ini? Sebenarnya awalnya aku itu dari tahun-tahun dulu nggak pernah bikin resolusi yang sampai terdaftar gitu, tapi aku ngerasa tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang lebih baik lah daripada tahun sebelumnya. Jadi kayak aku mulai menulis resolusi. Jadi begini isinya kurang lebih. Yang paling pertama ya pasti semakin dekat sama Tuhan dan keluarga. Terus yang kedua makin sayang sama diri sendiri dan sehat mental biar nggak kejadian yang seperti di tahun lalu. Terus ini sih lebih ke misalnya aku tahun ini pengen rilis lagu, misalnya setidaknya 1-2 lagu tahun ini aku pengen punya. Terus aku juga pengen
tamat baca Alkitab, tamat Oke. belajar SBMPTN, biar tahun ini udah persiapannya matang gitu. Terus yang aku pengen lagi, aku juga pengen punya podcast sendiri. Nah, itu dia. Kamu punya YouTube channel? Punya YouTube channel. Nanti kasih tahu YouTube channelnya apa gitu. Oke. Oke. Namanya rada susah sih soalnya. Apa tuh? Patricia Banzuela. Jadi Nah, ini itu. nama tengah ini dari Kontennya mama apa aku. aja sih di YouTube itu? Kontennya tuh ya apa aja ada di situ. Ada sebenarnya baru beberapa Cover-cover video gitu sih, kali ada ya. yang cover, tapi cover jarang juga. Oke. Ada konten misalnya kedepannya akan aku bikin kayak make up, terus Oke. ada juga kayak konten-konten story time gitu-gitu, tapi nanti akan ada podcast juga, dan mungkin podcastnya ada di YouTube dan di Spotify, dan doain aja, tapi mungkin ini Oke. bakal Mungkin itu beberapa bulan kemudian kali ya. bisa jadi media resolusi kamu lah ya. Terus Oke. apalagi ya resolusi tahun 2021 ya gitu sih intinya, pokoknya ingin lebih baik daripada tahun lalu gitu. Soalnya tahun 2020 aku tidak mengharapkan apa-apa gitu, kayak berjalan aja, tahu-taunya jadi Kayak kayak sebentar gitu, maksudnya kita kayak hidup sebentar di tahun 2020, setelah itu kita kayak mati suri. iya betul. Oke. Bugi, gimana Bugi? Kalau saya sendiri nih sedikit ini dulu sih ya, apa ya, bukan cerita. Semenjak masuk ke tahun 2021 banyak sekali lihat di entah itu di Instagram, entah di Twitter atau di Facebook, ngelihat orang kayak ngerasa karena di 2020 ini terlalu apa ya, karena terhalang sama pandemi, akhirnya ketika masuk ke 2021 merasa mereka ya udah 2021 jalanin aja, nggak perlu Oke. ada resolusi dan sebagainya. Tapi kalau saya ada beberapa apa ya, wishlist gitulah. Oke. Salah satunya saya mau kuliah lagi, mau lanjut kuliah. Amin, mudah-mudahan lah ya. Teman-teman semua Di mana tuh? di Ada deh gitu ya. masih rahasia. Mau lanjut kuliah karena emang sebenarnya rencana ini udah lama pengen pengen diwujudin, cuma ternyata masih belum kesampaian. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini saya lanjut kuliah, terus bisa dilancarin, bisa cepat selesai juga. Jadi apa ya, untuk menambah ini juga sih, ilmu-ilmu lagi supaya Oke. bisa disampaikan juga nanti ke anak-anak gitu. Oke. Selain itu ada lagi? Mungkin lebih bersyukur ya, dan bisa bahagia. Oke, gitu lebih bersyukur ya. Mungkin ya di tahun-tahun sebelumnya kita nggak bersyukur. Iya. Mungkin kalau kita nggak kena pandemi juga kita jadi nggak mencoba buat berkontemplasi ya. Iya. Maksudnya itu merenung gitu bahwa oh kita banyak salah gitu. Jadi kita kayak saya dulu sebelum pandemi itu orang yang sangat sedikit waktu di rumah. Paling cuman 3 jam, 4 jam dalam satu hari di rumah tuh ketemu sama anak istri itu. Wah, jadi ketahuan udah punya anak istri ya. Nggak apa-apa lah ya, para fans. Oke, jadi pada saat pandemi akhirnya mau tidak mau kan di rumah gitu ya. Iya. Di rumah quality time lah sama keluarga gitu. Jadi kita tahu seberapa berkualitasnya kita sama keluarga gitu. Kalau nggak kena pandemi mungkin kita nggak bisa kayak gitu juga kan. Tidak diingatkan gitu, tidak diingatkan. Mungkin kalian juga begitu ya. Ada hikmah-hikmah di masa pandemi ini gitu. Iya. Ada hikmah di masa pandemi ini yang mungkin kedepannya jadi bisa mengubah kita, mengubah ya tadi dalam berkeluarga kita jadi tidak meremehkan keluarga. Terus juga dalam kesehatan misalnya ya, yang tadinya kita abai sama kesehatan gitu, cuci tangan gimana nanti segala macam, sekarang kan mau nggak mau gitu ya, jadi kita sama kesehatan dan lain-lain juga bentar-bentar cuci tangan dan lain-lain. Mungkin setelah pandemi selesai juga kita akan terbiasa itu terus gitu mungkin. Nah itu tadi ya resolusi atau harapan-harapan yang dikemukakan sama dua wanita cantik ini gitu ya. Mudah-mudahan juga ini jadi harapan kalian semua para penonton podcast SMK Darmawan. Di 2021 ini semua hal-hal yang baik lah ya yang bisa kita dapatkan, terus juga apalagi ya
kalau dari pihak sekolah sendiri kita pengen cepet-cepet kita berkumpul lagi gitu ya. Ini udah berapa bulan kita Udah hampir setahun sih ya. udah hampir setahun loh ya kita belajar daring gitu, walaupun sesekali praktik dan lain itu tidak asik sama sekali gitu ya. Karena belajar itu susah lah kalau sama daring itu. Saya sebagai guru, Bugi sebagai guru juga sama ya. Belajar ngajar daring gitu, walaupun ketika tatap muka kalian itu murid-murid juga ngeselin gitu ya. Ngeselin, tapi lebih mengesalkan kita ngajar di depan gadget dibanding ngajar di depan kalian gitu. Asal ini curhatan hati seorang guru ya. Gitu. Sengeselin-ngeselinnya kalian ya, sengeselin-ngeselinnya kalian, kami tetap rindu kalian untuk kembali ke sekolah ini gitu. Ya Allah, miss you guys gitu ya. Mudah-mudahan itu terjadi di 2021 ini aja. Yang tadinya tanggal 11 nih harusnya kita udah tatap muka. Ini dari pemerintah katanya ada kabar terbaru, katanya belum ya. Pak Agni gimana Pak Agni? Udah belum? Aduh, belum boleh. Itu Bapak Wakakurikulum yang ngomongnya belum boleh katanya. Jadi kita perpanjang lagi daringnya. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan buat kita semua. Mungkin ada lagi bahasan. Kalau saya udah nggak ada lagi ya, pertanyaan saya cukup sampai situ. Bentar. Oh, apa nih? Sekarang gantian. Saya hostnya ya. Saya host. Kita punya harapan ya, kita punya resolusi untuk tahun 2021. Sekarang giliran Pak Angga. Kira-kira resolusinya apa nih di tahun 2021? Tadi saya mah kan universal ya. Saya mewakili sekolah gitu ya resolusinya. Itu kan ya. Saya oke. Kalau saya mewakili diri sendiri gitu. Resolusi di 2021 kan, kalau di 2020 kan selain guru tuh saya aktif juga di kesenian gitu ya, di Kota Bogor gitu, jadi kuli teater gitu. Apa berproduksi teater lah gitu di Kota Bogor itu. Nah, pada saat pandemi itu wah semuanya hancur karena kan kesenian dan kebudayaan itu sama sekali tidak boleh berjalan. Kalau sekolah masih boleh praktik dan lain-lain, tapi kalau kesenian dan kebudayaan itu benar-benar di stop. Sama sekali nggak boleh ada kegiatan apapun. Sedangkan salah satu hidup saya adanya di sana gitu. Wah, gimana caranya tuh? Wah, itu sempat stres tuh di awal-awal. Stresnya minta ampun. Nah, cari cara dong, walaupun ya caranya balik lagi akhirnya nulis naskah, yang gitu-gitulah nulis naskah, tapi tetap tidak bisa tidak bisa mencukupi kebutuhan batin, bahwa saya harus tetap berkesenian yang memang harus semestinya sering dilakukan, yang biasa dilakukan gitu. Itu di 2020 tuh. Ya mudah-mudahan berarti kan resolusinya di 2021 pengennya itu balik lagi tuh. Saya pengen tercukupi lagi kebutuhan batinnya. Pengen lagi ini udah mulai ada garapan teater tapi masih virtual bentuknya. Masih virtual, mudah-mudahan ke depan bisa berkesenian lagi dengan leluasa, ditonton banyak orang, datang ke suatu panggung gitu kalau saya ya. Terus juga melihat para pekerja seni lain juga akhirnya hidup kembali, para kru sound, lighting dan lain yang selama ini kan akhirnya menganggur dan lain-lain juga akhirnya mereka bekerja lagi. Itu sih harapan saya gitu. Selaku yang juga berkecimpung di dunia kesenian itu. Ya pokoknya yang terbaik lah buat kita semua lah di 2021 ya. Oke. Yang terbaik juga buat para bapak ibu guru semua, para murid-murid yang di rumah gitu ya. Mudah-mudahan dengan resolusi kalian, ya tadi bener kata Petris, di list aja tuh harapan-harapannya. Nanti di akhir tahun tinggal dievaluasi ya, tercapai atau enggak gitu. Mumpung ini masih awal tahun nih, dicoba bikin perencanaan dalam 1 tahun. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil gitu ya, ada sesuatu yang bisa diambil dari obrolan kali ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang nanti masih rahasia, dikasih tahu temanya. Padahal kita juga belum brief ya. Oke, itu saja saya, lalu Bu Hugi, Petris mengucapkan sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dadah.